Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membicarakan tentang materi ekonomi kelas 11 semester 2, yaitu tentang perpajakan. Sebelum lanjut, kita akan coba dulu melihat atau memahami definisi dari pajak. Definisi dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak pertama adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Kedua, pembayaran didasarkan atas norma-norma hukum. Ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Keempat, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, merupakan balas jasa yang diberikan secara tidak langsung. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, di sini diinformasikan bahwa perbedaan antara pajak dengan retribusi. Pertama adalah berdasarkan dasar hukumnya, pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi diatur berdasarkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau peraturan pejabat yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya adalah balas jasa. Dilihat dari balas jasa, pajak tidak dapat ditunjuk secara langsung, tidak dapat ditunjukkan secara langsung, sedangkan balas jasa dari retribusi ditunjukkan secara langsung. Kemudian objek pungutan untuk pajak diberlakukan secara umum, sedangkan objek pungutan untuk retribusi diberlakukan terhadap orang-orang tertentu. Kemudian sifat dan sanksi. Pajak memiliki sifat memaksa dan ada sanksi, sedangkan untuk retribusi sifatnya tidak ada paksaan. Selanjutnya, lembaga pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, sedangkan lembaga pemungut pajak ditentukan oleh lembaga pemerintah daerah. Selanjutnya, jenis-jenis pungutan pajak bisa dilihat terdiri dari pajak penghasilan, ada PPNBM, kemudian ada PBB, kemudian ada bea materai, kemudian ada bea masuk, kemudian ada pajak daerah, ada cukai dan retribusi. Semuanya digunakan untuk kepentingan bisnis dan kemakmuran masyarakat. Jenis-jenis pajak. Pertama adalah pajak langsung, terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak atas bunga dan dividen. Sedangkan pajak tidak langsung terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak bea materai, bea lelang. Kemudian pajak yang bersifat subjektif adalah pajak penghasilan, pajak yang bersifat objektif adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak dari pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, kemudian pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, kemudian pajak bahan bakar kendaraan motor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Pajak pemerintah kota madya atau kabupaten terdiri dari pajak hotel dan restoran, kemudian pajak hiburan dan reklame, kemudian pajak penerangan jalan,
kemudian pajak penggalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Retribusi daerah yaitu berupa jasa umum, itu tentang mengenai penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan pengujian kapal perikanan. Kemudian retribusi daerah meliputi jasa usaha adalah pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, pesanggerahan, villa, penyedotan kakus, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olahraga, penyebaran di atas air, pengolahan limbah air, dan penjualan produksi usaha daerah. Retribusi daerah meliputi perizinan tertentu, ada izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin rai. Nah, sekarang lanjut ke fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi dalam 4. 1 ada fungsi budgeter, 2 ada fungsi reguler, 3 ada fungsi stabilisasi, 4 ada fungsi redistribusi pendapatan. Tarif pajak meliputi 1 tarif pajak proporsional atau sebanding, itu tarif pajak tidak berubah, contohnya PPN 12% atau PBB. Kemudian yang kedua adalah tarif pajak tetap, yaitu besaran pajak tidak berubah, contoh bea materai. Ketiga, tarif pajak degresi, yaitu semakin tinggi jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, semakin rendah tarif yang dikenakan, contohnya pajak bea cukai. Yang keempat, tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak akan semakin besar ketika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak lebih besar, contoh PPh. Sistem pemungutan pajak terbagi dalam 3, ada 1 official assessment system, di mana sistem tersebut yaitu merupakan besarnya pajak yang dibayar dihitung petugas pajak. Nomor 2, self assessment system, yaitu sistem di mana besarnya pajak yang dibayar dihitung sendiri. Yang ketiga adalah withholding system, yaitu sistem di mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Asas pemungutan pajak ini datang dari Adam Smith, yaitu berupa equality, yaitu sesuai kemampuan, certainty, sesuai peraturan, conveniency, saat yang tepat, ekonomi, itu biaya pungutan jangan lebih besar dari hasil pungutan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.